Hadirin hadirat rahimakumullah, kita sampai pada bab 92, sikap tenang dan berwibawa dalam kitab Riyadhus Shalihin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali ini tentang surat Al-Furqan 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Furqan 63. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata salama, kata-kata yang baik, yang mengandung keselamatan. Jadi bab tentang sikap tenang dan berwibawa. Hadis 703 dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, qala ma ra'aitu Rasulullah SAW tidak pernah tertawa terbahak-bahak hingga terlihat pangkal lidahnya. Beliau biasanya hanya tersenyum. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW tidak pernah tertawa terbahak-bahak hingga terlihat pangkal lidahnya. Beliau biasanya hanya tersenyum. Muttafaq alaih. Itu saja terkait dengan bab tentang sikap tenang dan berwibawa. Jadi tertawa yang terbahak-bahak itu membuat orang itu kehilangan kewibawaannya. Jadi cukup tersenyum saja ketika melihat atau mendengar sesuatu yang lucu atau yang mengherankan. Ya. Jadi dari Aisyah radhiallahu anha disampaikan di sini, Rasulullah tidak pernah tertawa terbahak-bahak hingga terlihat pangkal lidahnya. Beliau biasanya hanya tersenyum. Kemudian masuk ke bab 93, disunahkan mendatangi sholat dan majelis ilmu dan jenis ibadah yang lain dengan tenang dan berwibawa. Nah ini, kita sering melihat ketika sholat terlambat itu berlari-lari, ya. Berlari-lari bahkan membuat suasana agak gaduh di masjid. Ternyata di sini Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dalam surat Al-Hadid Allah berfirman, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Hadis ke-704 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bila iqamat sholat telah dikumandangkan, janganlah mendatanginya dengan berlari, tapi datangilah dengan berjalan dan tetaplah tenang. Maka ikutilah sholat pada rokaat yang kalian dapatkan, sedangkan rokaat yang tertinggal sempurnakanlah. Muttafaq alaih. Dalam riwayat Muslim ada tambahan, karena sesungguhnya salah seorang kamu bila menuju sholat atau masjid berarti ia telah berada dalam keadaan sholat. Subhanallah. Harus jadi perhatian kita semuanya. Ketika kita terlambat sholat, maka tenang. Tidak usah berlari-lari, tidak usah tergesa-gesa, tapi berjalanlah dengan baik dan tenang. Sempurnakanlah sholatnya, seperti yang Rasulullah sudah sampaikan, ya, bila iqamat sholat telah dikumandangkan, janganlah mendatanginya dengan berlari, tapi datangilah dengan berjalan dan tetaplah tenang. Ikutilah sholat pada rokaat yang kalian dapatkan, sedangkan rokaat yang tertinggal sempurnakanlah. Muttafaq alaih. Hadis ke-705 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa ia bertolak bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam di hari Arafah menuju Musdalifah. Ini berarti peristiwa haji dari Arafah menuju Musdalifah biasanya adalah ba'da adzan maghrib, tetapi nggak langsung sholat maghrib menuju Musdalifah, nanti maghrib dan isyanya di jamak takhir.
Maka Nabi SAW mendengar di belakangnya ada suara bentakan, pukulan, dan suara yang keras kepada onta. Lalu Rasulullah memberi isyarat dengan cemetinya kepada orang-orang tersebut, seraya bersabda, "Wahai manusia, tetaplah tenang, karena sesungguhnya kebajikan itu bukanlah dengan terburu-buru." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebagiannya. Jadi ketenangan ini bukan hanya sekedar sholat yang masbuk atau terlambat, tetapi juga ketika berjalan dari Arafah menuju Musdalifah. Tidak usah berebut tempat, tidak usah tergesa-gesa, berjalanlah dengan tenang. Ini dikisahkan dari Ibnu Abbas ya, radhiyallahu anhu bahwa ia bertolak bersama Nabi dari Arafah menuju Musdalifah. Maka Nabi SAW mendengar di belakangnya ada suara bentakan, pukulan, dan suara yang keras kepada onta. Maksudnya supaya ontanya berlari. Lalu Rasulullah memberi isyarat dengan cemetinya pada orang-orang tersebut seraya bersabda, "Wahai manusia, tetaplah tenang, karena sesungguhnya kebajikan itu bukanlah dengan terburu-buru." Jadi kebajikan itu harus dilakukan dengan tenang, dengan khusyuk, dengan langkah-langkah yang pasti, yang jelas dari Arafah menuju Musdalifah. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita berinjak masuk ke bab 94 tentang memuliakan tamu. Nah, ini sangat penting lagi tentang memuliakan tamu. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 24 sampai 27. Hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramina idh dakhalu alaihi faqalu salama salama. Qala salamun qaumun munkaruna faraha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin wa qarabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad cerita tamu Ibrahim yang dimuliakan? Jadi suatu hari, suatu malam ini, ingatlah bahwa Nabi Ibrahim kedatangan seorang tamu, beberapa orang. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, "Salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal." Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar dengan minyak samin. Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silahkan kamu makan." Allah berfirman, jadi Nabi Ibrahim sangat menghormati tamunya dengan menghidangkan makanan yang paling lezat untuk masyarakatnya, yaitu daging anak sapi yang gemuk. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 78, "Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji." Ini adalah kisah kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut berkata, "Hai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antara seorang yang berakal?" Ya, jadi ini kaumnya Nabi Nuh yang kaumnya Nabi Lut alaihissalam yang tergesa-gesa akan menggoda para tamu-tamu yang datang ke rumahnya Nabi Nuh alaihissalam. Hadis 706 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir ini, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim doifahu." Ya, hendaklah memuliakan tamunya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hubungkanlah tali silaturahim. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyasil rahimahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Muttafaq alaih.
Jadi banyak sekali ini catatan atau informasi dari Rasulullah SAW, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamu-tamunya. Nomor satu, hormat tamu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hubungkanlah tali silaturahim, hubungan sanak saudara. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakanlah hal yang baik, kalau tidak maka diam, muttafaq alaih. Jadi tadi ayat-ayat yang disitir adalah ayat-ayat tentang kisah Nabi Ibrahim ketika kedatangan tamu. Dan ini hadisnya tentang barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka anak memuliakan tamunya. Demikian. Kemudian kita akan masuk kepada hadis ke-707 dari Khuwailid bin Amru radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya selama hari istimewa. Ya. Jadi harinya disebut istimewa. Para sahabat berkata, apa hari istimewa itu, wahai Rasulullah? Yang bersabda, sehari semalam. Sedangkan menjamu tamu selama 3 hari. Lebih dari itu dianggap sedekah untuk tuan rumah. Muttafaq alaih. Jadi ternyata di dalam Islam, itu ada adab-adab bertamu, ya. Waktunya juga harus pas dan seterusnya, dan kenapa orang yang kedatangan harus menghormati. Di sini adalah sehari semalam, sedangkan menjamu tamu selama 3 hari, lebih dari itu dianggap sedekah untuk tuan rumah. Muttafaq alaih. Dalam riwayat Muslim, tidak halal bagi seorang Muslim bermukim atau bertamu di rumah saudaranya hingga ia membuat saudaranya berdosa. Para sahabat berkata, bagaimana dia membuat tuan rumahnya berdosa, ya Rasulullah? Beliau bersabda, ia bermukim di rumahnya sedangkan tuan rumah tidak punya sesuatu untuk menjamunya. Oke. Jadi artinya memuliakan tamu itu adalah menjamu tamu-tamunya. Tetapi waktunya sudah ditentukan tadi, yaitu sehari semalam atau maksimal 3 hari. Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga kita bisa mengamalkan hadis-hadis ini. Kemudian kita masuk bab 95, disunahkan memberi kabar gembira dan ucapan selamat dengan kebaikan. Nah ini, jadi ketika kita ber-WA-an, mengirimkan ucapan selamat untuk yang lulus ujian, yang mencapai mendapatkan award, itu adalah sesuatu yang disunahkan di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 17. Wabashir ibadilladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sebab itu beri kabar gembira atau berita gembira kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Allah berfirman juga dalam surat At-Taubah ayat 21, Tuhan mereka menggembirakan, yubashiruhum rabbuhum birahmatim minhu waridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Tuhan mereka mengembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripadanya, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Na'imum muqim, kesenangan yang kholidina fiha. Allah berfirman dalam surat Fusilat, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan beri kabar gembira dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Dalam surat Asy-Syaffat, ya, Allah berfirman, mereka kami beri ia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Wabasir nahu bihulamin halim. Kemudian dalam surat Hud, ini banyak disitir ayat-ayat oleh Riyadus Shalihin, ayat ke-69, dan sesungguhnya utusan-utusan kami para malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Kemudian ayat ke-71 surat Hud, dan istrinya berdiri di balik tirai, ya. Lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak.
dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Al-Imran 39, kemudian malaikat Jibril alaihissalam memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan sholat. Katanya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra Yahya. Al-Imran 45, ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat daripadanya bernama Al-Masih. Masuk ke hadis 708 dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada Khadijah. Nah, ini. Jadi ini hadisnya, Rasulullah memberikan kabar gembira kepada Khadijah dengan memperoleh rumah di surga dari permata, tidak ada gaduh dan tidak ada letih di dalamnya. Muttafaq alaih. Jadi ini dari Abi Ibrahim fayuqalu Abu Muhammad, ya. Fayuqalu Abu Ma'awi Abdullah ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Basyara Khadijata. Ya, beri kabar gembira kepada Khadijah radhiyallahu anha, ya, bahwa bi baitin. Jadi Khadijah akan mendapatkan istana atau rumah fil jannati di dalam surga min kosobi, dari permata, ya. La sohaba fihi wala nasoba. Tidak ada gaduh dan tidak ada letih. Muttafaq alaih. Jadi Khadijah sudah dapat kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwa akan mendapatkan rumah di dalam surga yang terbuat dari permata dan tidak ada gaduh dan tidak ada letih. Muttafaq alaih. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berwudu di rumahnya, kemudian keluar seraya bergumam, aku akan bersama Rasulullah sepanjang hariku. Ya. Lalu ia mendatangi masjid dan bertanya tentang keberadaan Nabi SAW. Para sahabat berkata, beliau menuju arah sini. Maka aku keluar mencari beliau dengan mengikuti jejaknya sehingga beliau masuk ke kebun yang di dalamnya ada telaga yang bernama Aris. Ya, telaganya bernama Aris. Maka aku duduk di pintu hingga beliau selesai membuat hajatnya. Lalu beliau berwudu dan aku berdiri menghampirinya. Kemudian beliau duduk di pinggir telaga dan berada di tengah-tengah tumpukan tanah. Beliau menyingkap betisnya dan menjulurkannya ke dalam telaga. Aku mengucapkan salam kepada beliau, kemudian aku berlalu untuk duduk di pintu. Aku bergumam, aku akan menjaga pintu Rasulullah SAW hari ini. Lalu datang Abu Bakar sambil mendorong pintu. Maka aku berkata, siapa ini? Ia berkata, Abu Bakar. Aku berkata, diamlah. Kemudian aku pergi lalu berkata, wahai Rasulullah, ini Abu Bakar minta izin masuk. Maka beliau bersabda, izinkan dia dan beri kabar dia dengan surga. Subhanallah. Maka aku kembali ke tempat dan berkata kepada Abu Bakar, masuklah dan Rasulullah SAW memberimu kabar gembira dengan surga. Lalu Abu Bakar masuk hingga duduk di sebelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas tumpukan tanah dan menjulurkan kedua kakinya ke dalam telaga seperti yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW. Dan ia menyingkap betisnya. Kemudian aku kembali dan duduk dan sungguh aku tadi meninggalkan saudaraku sedang berwudu dan dia tentu menyusulku. Maka aku bergumam, jika Allah menghendaki si fulan saudaraku, kebaikan niscaya dia akan datang. Tiba-tiba ada seseorang menggerakkan pintu. Aku berkata, siapa ini? Ia berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka aku berkata, diamlah. Kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW, mengucapkan salam kepada beliau. Seraya berkata, hai Umar, ini Umar minta izin masuk. Rasulullah SAW bersabda, izinkan dia dan beri kabar dia dengan surga. Maka aku kembali ke tempat dia dan berkata kepada Umar, beliau telah memberi izin. Jika Allah menghendaki, si fulan saudaraku kebaikan niscaya dia akan datang. Tiba-tiba
ada seorang menggerakkan pintu, aku berkata, siapa ini? Ia berkata, Umar bin Khattab. Maka aku berkata, diamlah, maaf ini kelewat. Kemudian seorang manusia menggerakkan pintu, ia berkata, siapa ini? Ia berkata, Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan. Maka aku berkata, diamlah, dan aku mendatangi Rasulullah SAW dan memberitahu beliau. Beliau bersabda, izinkan dia dan beri kabar gembira dengan surga beserta bala menimpanya. Maka aku datang seraya berkata, masuklah dan Rasulullah SAW memberimu kabar gembira bersama dengan bala yang menimpamu. Maka beliau masuk dan mendapatkan tumpukan tanah telah penuh. Lalu beliau duduk di hadapan mereka dari arah yang lain. Sodaq Rasulullah. Jadi ini kemudian Said bin Musayyid berkata, aku menafsirkan tumpukan tanah tersebut adalah kuburan mereka atau mutafak alaih. Dalam riwayat yang lain ada tambahan Rasulullah SAW memerintahkanku menjaga pintu dan Utsman ketika diberi kabar gembira beliau memuji Allah Ta'ala kemudian berkata Allah tempatku minta tolong. Demikian hadis tentang kabar gembira dari Rasulullah untuk Abu Bakar Siddiq, untuk Umar bin Khattab radhiyallahu an, untuk Utsman bin Affan untuk menjadi ahli-ahli surga sama seperti halnya Khadijah. Hadis ke-710 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami duduk di sekeliling Rasulullah SAW bersama kami ada Abu Bakar, ada Umar dan beberapa orang sahabat. Lalu Rasulullah berdiri dari hadapan kami, kemudian beliau telah datang kembali. Kami khawatir beliau tidak kembali. Maka kami gelisah, lalu semuanya berdiri, dan aku adalah orang yang pertama gelisah. Aku keluar mencari Rasulullah SAW hingga aku mendatangi kebun milik orang Ansor dari Bani Nazar. Aku berputar di situ untuk mencari pintu dan menemukan anak sungai yang mengalir masuk ke tengah kebun dari telaga di luar. Maka aku melompatinya lalu masuk menemui Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Abu Hurairah, aku berkata, benar wahai Rasulullah. Ia bersabda, ada perlu apa? Aku berkata, tadi engkau berada di hadapan kami, lalu berdiri, kemudian engkau telat kembali kepada kami atau lama kembali. Kami khawatir ada sesuatu yang menimpamu. Maka kami gelisah dan aku adalah orang yang pertama gelisah. Lalu aku mendatangi kebun ini. Aku melompat seperti seekor rubah melompat. Sedangkan para sahabat yang lain berada di belakangku. Ia bersabda, hai Abu Hurairah, lalu beliau memberiku dua terompahnya, seraya bersabda, bawalah kedua terompahku ini. Maka siapa yang kau temui di balik kebun ini, ia bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya meyakini hal tersebut, maka beri kabar gembira ia dalam surga. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan lanjutan hadis ini, hadis riwayat Muslim. Demikian sedikit lagi supaya sampai ke bab yang berikutnya. Ya, satu hadis lagi ya. Hadis 711 dari Ibnu Sumamah. Ibu Sumamah, ia berkata, ketika Amru bin As radhiyallahu anhu sedang sakaratul maut, kami hadir. Beliau lama menangis dan membalikkan mukanya ke arah dinding. Lalu anaknya berkata, hai bapakku, bukankah Rasulullah SAW telah memberimu kabar gembira dengan ini? Bukankah Rasulullah SAW telah memberimu kabar gembira dengan ini? Maka ia menghadapkan mukanya seraya berkata, sesungguhnya persiapan kita yang paling baik adalah persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadati selain Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Sesungguhnya aku dahulu telah melewati 3 fase. Sungguh aku melihat diriku, sedangkan saat itu tidak ada seorang pun yang lebih benci kepada Rasulullah SAW daripada diriku. Dan aku sangat suka andai aku bisa menundukkannya, akan kubunuh dia. Jikalau aku mati di saat itu, niscaya aku menjadi penghuni neraka. Fase pertama itu. Fase kedua, tatkala Allah menanamkan di hatiku Islam, aku mendatangi Nabi SAW seraya berkata,
hamparkanlah tangan kananmu, aku ingin berbaiat kepadamu. Maka beliau menghamparkan tangan kanannya, lalu aku mengepalkan tanganku, beliau bersabda, ada apa denganmu, hai Amru? Aku berkata, aku ingin memberi syarat. Ia bersabda, apa persyaratanmu? Aku berkata, yaitu aku diampuni. Ia bersabda, tidakkah engkau tahu bahwa Islam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya dan hijrah menghapuskan dosa sebelumnya dan haji menghapuskan dosa sebelumnya? Di saat itu tidak ada seorang pun yang paling kucintai dan kuhormati melebihi Rasulullah SAW hingga mataku tak kuasa menatap beliau. Karena hormatku kepadanya, andai aku ditanya untuk mensifati beliau, aku tidak bisa karena kedua mataku tidak pernah menatap beliau. Andai aku mati di saat itu, sungguh aku berharap aku menjadi penghuni surga. Kemudian kami diberi beberapa jabatan. Ini fase ketiga. Yang aku tidak tahu apa keadaanku di saat itu, maka apabila aku mati, aku tidak akan diiringi oleh orang-orang yang menatap dan tidak pula neraka. Dan bila kalian menguburkanku, timbunkanlah tanah ke atas jasadku sedikit demi sedikit. Kemudian berdirilah di sekitar kuburku seukuran waktu orang yang menyembelih onta sampai dagingnya dibagi-bagikan agar aku merasa ada yang mendampingi dan aku menunggu pertanyaan utusan Tuhanku. Hadis riwayat Muslim. Demikian sampai bab 95. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan dengan bab 96. Menghantarkan seorang teman dan memberinya wasiat ketika berpisah untuk suatu perjalanan jauh serta berdoa untuknya dan meminta doa darinya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren kepada Ustadz Hasim dan Nuri atas penyampaian materinya. Oke, mungkin kita langsung saja ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Ya, Bagi para jamaah kan. yang ingin bertanya, boleh untuk raise hand atau langsung open mic saja. Ya, silakan. Ada kabar gembira, para sahabat yang sudah dipastikan masuk surga. Ada Khadijah akan dapat rumah ya dari permata. Ada tidak usah tergesa-gesa ketika kita terlambat sholat. Ya. Tidak usah berlari tadi. Silakan, silakan kalau ada pertanyaan. Juga ketika umroh atau ketika haji, tidak usah tergesa-gesa. Jalan dengan tenang, seperti tadi dikisahkan, perjalanan Rasulullah dari Arafah menuju Musdalifah. Ya. Ketika ada orang memukul ontanya supaya berlari kencang, ternyata Rasulullah mengingatkan, tidak usah tergesa-gesa. Dari Arafah menuju Musdalifah. Atau nanti paginya, atau pada subuh, atau pas malam hari dari Musdalifah akan menuju ke Mina ya. Itu banyak sekali orang yang mungkin agak apa ya emosi begitu ketika bisnya nggak datang-datang ya, dengan hadis-hadis dari Rasulullah untuk tetap tenang dan berwibawa. Semoga kita bisa mengamalkan. Apalagi sampai terjadi percekcokan karena rebutan antrian masuk ke dalam bis. Ya. Detik-detik dari Musdalifah menuju ke Mina. Setelah mabit biasanya ramai sekali. Ada? Silahkan. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Ustaz Irfan. Oke, boleh saya bertanya Ustadz? Ya, silahkan. Begini Ustadz, Mas saya Lutfi ingin ya. bertanya mengenai bertamu. Ya. Ya. Eh, Pertama bertamu ke negara orang Ustadz. Hmm. Eh, saya sempat mendengar berita Ustadz mengenai
warga NNI yang bekerja di Jepang, Ustadz. Jadi mereka itu apa ya bahasanya ya? Melakukan kegiatan yang harusnya itu ya cuman di Indo saja gitu. Maksudnya ya mungkin kalau bisa dibilang kayak semacam silat gitu Ustadz. Cuman mereka melakukannya di Jepang Ustadz, dan menurut warga Jepang itu merupakan apa ya, hal yang tidak enak dilihat gitu Ustadz. Itu kira-kira gimana Ustadz? Gimana gimana? Jadi orang Indonesia pergi ke Jepang. Ya, bekerja di Jepang dan Orang mereka Indonesia melakukan kerja di kegiatan, Jepang, ya. Terus, terus mereka melakukan kegiatan komunitas semacam silat seperti itu Ustadz. Akan oke. tetapi warga Jepang itu merasa terganggu Ustadz dengan kelakuan mereka gitu Ustadz. Itu gimana hukumnya Ustadz? Ya hukumnya orang kita di negeri orang ya harusnya menyenangkan penduduk yang kita datangi. Kalau mereka terganggu ya kita diskusikan apa terganggunya. Ya. Kalau mereka tidak berkenan ya kita tidak nggak boleh melakukan itu. Jadi jangan sampai kita bertamu di suatu negara orang atau di rumah orang, tapi mereka merasa terganggu dengan sikap kita. Tidak boleh Mas Lutfi yang seperti itu. Harus dikomunikasikan. Apakah membuat keributan, membuat mereka terganggu, atau mereka merasa terancam dengan komunitas tersebut. Begitu Mas Lutfi, tidak diperbolehkan yang seperti itu ya. Baik, Harus, syukur Ustadz. harus dikomunikasikan dengan masyarakat tersebut. Gitu. Ada lagi? Silakan. Jadi kalau kita bertamu, jangan sampai kita mengganggu tuan rumahnya tadi. Dan bahkan kita kalau bertamu aja nggak boleh terlalu lama. Andai kata terlalu lama, kita harus terjadi suatu transaksi. Misalnya, saya mau nginep ya, sewa rumahnya berapa malam gitu. Terutama yang ke luar negeri ini. Yang ke luar negeri kan ada orang yang nyewa rumah, kemudian ada kamar yang kosong. Kalau nggak bertamu tadi ada batasnya maksimal 3 hari. Dia akan dijamu oleh tuan rumahnya. Tapi kalau udah lewat 3 hari, berarti harus ada apa ini Kobul bahwa saya tinggal di sini, saya tidak harus dijamu, kita masak masing-masing, yang seperti itu. Itu ya. Jangan sampai seminggu lebih di luar negeri numpang makan dengan orang yang kita ikuti di sana. Jangan sampai seperti itu. Kecuali keluarga dekat karena apa orang tua yang apa silaturahim ke anaknya, mah boleh seperti itu. Tapi apa kalau kita berteman tinggal di rumah teman kita jangan lebih dari 3 hari. Begitu hadis Rasulullah SAW yang tadi kita baca bersama. Silakan kalau ada lagi. Jadi ada adab-adab bertamu ya, adab-adab sholat masbuk, ya, adab-adab memberikan kabar gembira kepada teman yang mendapatkan kesuksesan. Tidak ada lagi kelihatannya Irfan? Ya, Ada di, mungkin sudah tidak ada lagi, Zat. ya oke. Nah, boleh kita Hadirin lanjut hadirat ke acara yang rahimakumullah. selanjutnya. Kita akhiri ya. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب
Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.